Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Wahidi Jar STMT sebagai Ketua Penguji. Terima kasih juga kepada Bapak M. Ikrar Lagoa STMN SC sebagai tim penguji. Terima kasih juga kepada Ibu Yosa Mega Sukma STMT sebagai tim penguji. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Anjos Faijal Farid MSI sebagai pembimbing utama. Terima kasih juga kepada Bapak Aditya Deni Prabawa STMT sebagai pembimbing kedua. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil daripada penelitian yang saya lakukan dengan judul analisis kestabilan lereng menggunakan metode limit equilibrium method pada high wall pit 5 PT Tambang Bukit Tambi, site Padang Kelapo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Adapun agenda pembahasan nanti dimulai daripada pendahuluan, dilanjutkan ketinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Terdapatnya sumber daya batubara pada daerah penelitian membuat metode penambangan yang dilakukan pada PT Tambang Bukit Tambi itu sendiri menggunakan metode open pit. Jadi metode open pit ini sendiri menyebabkan terbentuknya lubang bukaan tambang berdasarkan kemajuan penambangan yang dilakukan. Jadi penambangan batubara khususnya tahap eksploitasi batubara itu sendiri harus memperhatikan yang namanya tingkat kestabilan lereng untuk menciptakan kondisi kerja penambangan yang kondusif dan juga aman. Penelitian ini dilakukan pada lereng high wall, terutama pada SIM 2 batubara yang telah SIM 2 batubara untuk mendapatkan geometri lereng yang baik berdasarkan nilai faktor keamanan yang aman dan juga baik. Pada tingkat kestabilan lereng dapat ditentukan berdasarkan penyelidikan geoteknik. Jadi untuk PT Tambang Bukit Tambi itu sendiri memiliki parameter untuk tingkat kestabilan lereng dengan nilai faktor keamanannya itu 1,2 berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018. Batasan masalah yang pertama itu adalah penelitian ini dilakukan di lereng high wall pit 5 dengan nilai faktor keamanannya itu bersifat dinamis ataupun memperhatikan koefisien gempa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi daripada kestabilan lereng tersebut. Yang kedua itu lereng yang dilakukan analisis itu dalam kondisi jenuh dan juga terdapat genangan air di sekitaran lereng dengan menentukan tinggi lereng, slope lereng pada lapisan batu bara sehingga menghasilkan geometri lereng yang aman. Tujuan penelitian yang pertama itu menentukan tinggi dan slope bands pada SIM 2 batu bara yang sudah dilakukan penambangan yang mengalami anti-clean. Yang kedua itu mengetahui dan mengevaluasi nilai faktor keamanan geometri lereng secara aktual pada lereng high wall. Yang ketiga dapat memberikan rekomendasi yang baik terkait dengan desain lereng yang aman. Geologi regional secara struktural, cekungan Sumatera Selatan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu cekungan Jambi dan juga cekungan Palembang, di mana cekungan-cekungan tersebut sebagian besar dibatasi oleh sesar-sesar yang berakar dalam dan berhubungan dengan batuan dasar. Jadi daerah penelitian itu sendiri merupakan pertemuan dari dua formasi, yaitu formasi air benakat dan juga formasi Muara Enim, di mana formasi Muara Enim itu sendiri merupakan formasi yang membawa lapisan batu bara terdiri dari batu pasir dan juga batu lempung tupan, dan juga lapisan lignit yang menunjukkan pengendapan di laut dangkal sampai daratan. Hasil pengukuran kedudukan SIM 1 dan SIM 2 yang dapat dikatakan pada daerah penelitian memiliki bentuk pola memanjang menerus searah jurus lapisan arah barat dan timur. Adapun kedudukan SIM 1 dan SIM 2 itu memiliki nilai not 240 derajat is sampai not 300 derajat is. Jadi metode penelitian yang digunakan pada analisis kestabilan lereng ini ada dua. Yang pertama bisa disederhanakan. Alasan menggunakan metode ini sendiri mempunyai nilai keakurasian yang sangat baik
terutama untuk jenis longsoran berbentuk lingkaran. Yang kedua, mengasumsikan bahwa gaya-gaya antar segmen itu diabaikan dan bidang longsorannya itu berbentuk busur lingkaran. Yang ketiga itu asumsi yang digunakan dalam metode ini yaitu besarnya gaya geser antar irisan itu sama dengan 0. Yang kedua itu ada metode Spencer, di mana metode Spencer ini digunakan dikarenakan metode ini mengasumsikan bidang kelongsoran yang berbentuk non-sikular. Yang kedua itu mengasumsikan dari gaya-gaya yang bekerja di sekitar bidang irisan itu sendiri adalah paralel. Yang ketiga itu memperhitungkan yang namanya kesetimbangan gaya dan juga kesetimbangan momen. Cara menstabilkan lereng yang pertama itu dengan menambah counterweight yaitu tanah timbunan pada kaki lereng. Yang kedua itu membuat lereng menjadi multi slope. Yang ketiga yaitu membuat lereng lebih datar dengan cara mengurangi slope lereng. Biasanya ini sangat cocok untuk lereng yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat itu dengan melakukan cara mekanis dengan memasang tiang pancang ataupun tembok penahan tanah pada bidang gelincir lereng tersebut. Jadi penelitian ini dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan PT Tambang Bukit Tambi, Site Padang Kelapo, Kecamatan Muaro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Adapun metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan berdasarkan parameter-parameter untuk mendapatkan nilai kestabilan lereng yang aman. Jadi metode penelitian ini juga mengumpulkan data primer dan juga data sekunder. Adapun data primer yang dibutuhkan yang pertama itu ada cross section, yang kedua itu ada geometri lereng aktual, ada baik itu tingginya maupun slope-nya. Yang ketiga itu menentukan nilai faktor keamanannya. Untuk data sekundernya sendiri ada yang pertama itu peta topografi awal sebelum dilakukan kegiatan pertambangan. Yang kedua itu ada peta geologi. Yang ketiga itu ada peta kemajuan tambangnya. Yang keempat itu ada data geotekniknya. Jadi ini merupakan gambaran bentukan geometri aktual lereng di lapangan. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adanya genangan air dengan kedalaman 1,159 meter pada sekitaran lereng tersebut. Yang kedua, ini merupakan bentukan bench, di mana jumlah benchnya itu ada 5. Jadi itu disebut sebagai penampang AA action ketika dilakukan section. Yang ketiga itu terdapat rekahan pada bench dengan azimut 305 derajat east. Adapun parameter yang dibutuhkan dalam melakukan analisis, jadi yang pertama itu ada load alat. Ini saya ambil nilai pembebanan alat itu dari SNI 1725 tahun 2016 dengan nilai 500 kN. Yang kedua itu untuk seismic load itu sendiri saya ngambil dari SNI 1726 tahun 2012 dengan nilai 0,3 untuk daerah Jambi. Yang ketiga itu ada muka air tanah, di mana lereng dianggap dalam kondisi jenuh untuk meminimalisir terjadinya longsoran ketika lereng itu dalam kondisi yang terburuk. Adapun limit equilibrium method yang digunakan yaitu metode Bishop dan juga metode Bishop disederhanakan dan juga metode Spencer. Jadi ada pun komponen batuan penyusun daripada lereng itu. Yang pertama itu ada topsoil, yang kedua itu ada lempung berwarna merah, yang ketiga itu ada batu lempung pasiran, yang keempat itu ada batu bara sim 3, yang kelima itu ada batu lempung abu-abu, yang keenam itu ada batu bara sim 2, yang ketujuh itu ada carbonaceous claystone, yang kedelapan itu ada batu bara sim 1. Jadi tabel ini merupakan data geoteknik yang didapatkan dari hasil laboratorium ataupun uji yang dilakukan terhadap batuan tersebut. Berikutnya hasil daripada section yang dilakukan terhadap lereng yang diambil dari peta kemajuan tambang serta peta geologi. Terdapat ada 2 sayatan. Yang pertama itu sayatan AA action dan juga BB action. Jadi untuk sayatan AA action itu sendiri terdapat 5 bench dengan
dengan elevasi 81 sampai 73 itu merupakan single bench. Berikutnya ada BB action dengan jumlah bench itu ada 4 bench. Jadi dilakukan pengukuran secara aktual untuk tinggi keseluruhan lereng dan juga sudutnya. Untuk penampang AA action itu sendiri memiliki tinggi 44,372 meter dengan sudutnya itu adalah 35 derajat. Untuk BB action itu sendiri dengan tinggi keseluruhan lereng 31,02 dengan sudut lereng yang dibentuk 24 derajat. Kemudian setelah parameter ini dilakukanlah yang namanya analisis menggunakan software pendukung geoteknik. Jadi untuk penampang AA action itu sendiri didapatkan nilai faktor keamanan pada dua metode. Metode Spencer itu sendiri dengan nilai 1,037 dengan metode Bishop disederhanakan 1,037. Nilai ini sendiri merupakan menyatakan bahwa lereng dalam kondisi tidak stabil dikarenakan nilai faktor keamanannya di bawah dari 1,2. Berikutnya untuk sayatan penampang BB action itu sendiri untuk metode Spencer-nya dengan nilai 0,912, sedangkan untuk metode Bishop disederhanakannya itu ada 0,907. Sama halnya dengan sayatan penampang AA action itu bahwa sayatan penampang BB action itu dalam kondisi tidak stabil juga. Berikutnya dilakukan analisis kestabilan lereng. Jadi adanya rekomendasi geometri lereng pada sayatan penampang AA action seperti yang saya sebutkan tadi bahwa elevasi 81 sampai 73 itu adalah single bench. Jadi dilakukan penambahan 2 bench di mana bench pertama itu yang awalnya lebarnya 2,6 ditambah dengan lebar bench 2,6 menjadi lebarnya itu ada 4,1 meter. Kemudian tinggi benchnya 3,5 meter dan slope yang dibentuk itu ada 58 derajat. Sedangkan untuk bench keduanya itu dengan lebar 4,15 meter dengan tinggi 3,15 meter. Sedangkan slope yang dibentuk itu adalah 55 derajat. Adapun komponen penyusun lereng ini adalah SIM 2 batu bara dan juga batu lempung pasiran berwarna abu-abu. Jadi setelah didapatkan geometri lerengnya, dilakukan analisis kembali untuk mendapatkan nilai faktor keamanannya. Jadi untuk metode Bishop disederhanakan itu ada nilainya 1,283 dengan metode Spencer 1,290. Berdasarkan nilai yang didapatkan, jadi nilai faktor keamanan lereng untuk sayatan penampang AA action ini dalam kondisi stabil. Yang berikutnya itu ada penampang BB action. Jadi lereng ini dalam kondisi jenuh. Untuk penampang sayatan BB action ini sendiri dilakukan penambahan 1 bench dari bentukan aktual di lapangan yaitu 4 bench. Dengan geometri tinggi lerengnya itu ada 3,8 dengan lebar 3,13 meter. Sedangkan sudah dibentuk 46 derajat. Untuk elevasi 71 sampai 67 itu masih mengikuti geometri aktualnya. Jadi setelah didapatkan geometri rekomendasinya, kemudian dilakukan analisis kestabilan lereng dengan nilai faktor keamanan untuk metode Spencer itu 1,554 dengan metode Bishop disederhanakan 1,526. Jadi berdasarkan hasil analisis ini, nilai faktor keamanan itu sendiri bahwa lereng dalam kondisi stabil. Nilai ini didapatkan berdasarkan seperti yang saya sebutkan pada latar belakang tadi, Capman 1827 tahun 2018. Ini merupakan tabel hasil sebelum dilakukannya analisis dan juga geometri lereng rekomendasi. Jadi berdasarkan nilai faktor keamanan aktualnya bahwa lereng tersebut dalam kondisi kritis. Sedangkan setelah diberikan rekomendasi lereng dalam kondisi stabil dengan nilai faktor keamanan di atas daripada 1,2. Ada perubahan geometri lereng terutama untuk penampang sayatan AA action di mana tinggi lereng semula 44,372 menjadi 56,381 meter dengan overslump terbentuk awalnya 32 derajat menjadi 28 derajat. Sama halnya untuk sayatan penampang BB action,
overall slope-nya itu 22 derajat menjadi 20 derajat. Jadi kesimpulannya didapatkan bahwa penampang sayatan AA aksen dilakukan penambahan bench dengan memajukan ataupun menambah lebar bench 2,6 meter menjadi 4,1 meter pada elevasi 81. Dengan tinggi bench 3,5 meter dengan slope yang dibentuk yaitu 58 derajat. Sedangkan untuk bench keduanya itu dengan slope 58 derajat dengan tinggi lereng itu 4,15 meter dan juga lebarnya 4,15 meter dengan tingginya 3,15 meter. Dengan komponen penyusun lereng tersebut adalah SIM 2 batu bara dan juga batu lempung berwarna batu lempung pasiran berwarna abu-abu. Berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng pada geometri aktual penampang AA aksen didapatkan nilai faktor keamanan metode Bishop disederhanakan itu adalah 1,036 sedangkan metode Spencer 1,037. Yang dimana untuk sayatan penampang BB aksen itu sendiri metode Spencer-nya 0,907 sedangkan untuk metode Bishop-nya itu adalah 0,912. Nilai ini didapatkan dengan kondisi lereng dalam kondisi jenuh dengan dikarenakan tingginya curah hujan. Berdasarkan hasil dari analisis didapatkan bahwa nilai faktor keamanan aktual di lapangan itu di bawah dari 1,2 jadi lereng dalam kondisi jenuh. Kemudian dilakukan pembuatan desain ulang terhadap lereng dengan menggunakan software pendukung geoteknik. Jadi dengan mengubah tinggi bench, kemudian menambah lebar bench, mengubah slope bench-nya itu sendiri dari bentuk geometri aktual di lapangan untuk mendapatkan nilai faktor keamanan yang stabil. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan data yang didapatkan perlu dilakukan analisis sebelum dilakukan yang namanya cool gating pada lapisan batu bara yang mengalami anti-clean. Selain itu juga menentukan metode penggalian yang baik dengan melihat kinerja alat yang digunakan dalam pembentukan lereng. Baiklah, itulah hasil dari penelitian yang saya lakukan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.